semuanya, ya kembali lagi di Skena Wibu. Setelah sekian lama ya, gue nggak upload serajin itu seperti bulan-bulan sebelumnya. Padahal udah tahu nganggur ya, tapi bikin video masih agak agak bolos-bolosan. Ya tapi ya udah nggak apa-apa, karena gue ngerasa ketika gue nggak ngonten, ternyata ya event-event stabil-stabil aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu, nggak ada yang harus dikontenin juga dan nggak ada evaluasi juga. Tapi ternyata salah. Kenapa gak bisa bilang salah ya? Karena ternyata selama gue nggak ngonten itu ada beberapa event yang bisa gue bilang harus dievaluasi ulang. Jangan disebut gorengan lah ya. Gue harus datang ke eventnya itu sendiri dan gue ngerasa kayaknya nggak fair gitu kalau gue cuma lihat aja di sini terus lihat gorengannya gitu. Tapi gue harus turun ke lapangannya itu sendiri gitu. Nah jadi selama bulan Juni kemarin itu gue datang ke beberapa event, gue membanding-bandingkannya dan kayaknya segmennya juga agak berbeda ya. Terus yang gue tahu nih di bulan Juni itu kemarin ada event kreator yang isinya ternyata idol. Terus ada juga ya kabar ya di awal bulan Juli ini ternyata ada event bendera merah yang kemarin mau nuntut gue itu balik lagi di bulan Agustus, akhir Agustus, yang dimana akhir Agustus itu banyak banget event. Anyway, 31 Agustus tuh yang dimana mereka udah ngumumin lama-lama dan ternyata akhirnya apa? Si bendera merah ini try hard untuk bikin event di akhir bulan itu. Itu kan lucu banget lah ya. Dan selama gue off itu di bulan Juni ini ada pengumuman event-event yang ternyata menarik gitu, yang dimana masa depan event Jepangan tuh akhirnya terlihat cerah kembali. Jadi ada event dengan gebrakan baru gitu ya, yang dimana salah satunya ada Otaku Wave dan juga ada Wagu Fest. Nah Wagu Fest ini juga di akhir Agustus, sedangkan Otaku Wave di akhir bulan Juli ini. Ya, untuk dua event ini gue sangat rekomen buat kalian yang mau datang ya. Dan mungkin kalian-kalian yang biasanya datang ke event gratisan, event template, kayaknya kalian harus nyobain pengalaman di event Otaku Wave ataupun di Wagu Fest ya. Gue tidak disponsori, gue tidak dibayar, karena ya ngapain juga Otaku Wave atau Wagu Fest ngebayar gue, karena mereka lebih memilih untuk ngevaluasi eventnya sendiri gitu, ngeusahain eventnya bagus gitu, bukan terlihat bagus doang dengan cara membayar orang. Jadi ya gitu aja lah. Untuk akhir Juli ini gue sangat merekomendasikan event Otaku Wave karena ya bakal ada experience dan ada beberapa hal yang menarik di dalamnya. Jadi menurut gue jangan lupa datang ke Otaku Wave, oke? Dan juga Wagu Fest di akhir bulan Agustus ini. Jadi support lah untuk event-event yang emang benar-benar terkonsep, event-event yang emang dibuat dengan sistematis gitu ya, dan dimana banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, sebenarnya kan masa depannya udah cerah banget gitu, kayak udah ada Otaku Wave dan juga ada Wagu Fest. Tiba-tiba datang lagi event 3 huruf di Jabodetabek, yang dimana ternyata mereka punya tangan baru ya, karena kan si event 3 huruf alias ya kita sebut aja RAF ya. Itu ternyata punya kacung-kacung baru gitu, yang dimana pakai nama lain. Kenapa? Karena RAF sendiri udah di-ban dari banyak mall di Jabodetabek. Yang baru confirmed itu salah satunya adalah mall yang ada di Bekasi ya, pusat kota Bekasi, inisialnya R. Terus di Jakarta juga mereka udah di-ban dari mall inisialnya F. Wow, jadi mereka gimana caranya biar bisa nembusin bikin event mall lagi? Ya bikin nama baru, orang-orangnya ya itu lagi. Paling di situ tetap muncul gitu namanya, kayak supported by RAF, jadi nge-support manpowernya lah. Jadi istilahnya itu event RAF juga gitu ya. Experience-nya luar biasa bad sih kalau kata gue ngerasa ya, gue kan bosen gitu dengan event-event template yang ada di Bandung gitu ya, karena kan gue basicnya di Bandung. Tapi ternyata gue salah menilai kalau event-event template di Bandung itu kayak membosankan atau misalnya kayak kurang gitu. Karena di beberapa hal event Bandung itu ada beberapa yang at least evaluasi dan mereka ngasih hal-hal yang baru. Ternyata ketika gue ke Jabodetabek dan gue bertemu dengan event-event tangan panjangnya si 3 huruf ini, damn, gue ngerasa ada experience yang sebenarnya nggak harus gue rasakan. Pokoknya kacau lah intinya, garing gitu ya, eventnya gitu-gitu aja. Dan bahkan kayak udah ada istilah yang benar-benar cringe di mata gue, maksudnya cringe banget di telinga gue kedengarannya, ada bounty hunter. Itu gue beneran kayak anjir ini apaan gitu. Ya begitulah intinya, sebegitu adanya untuk event-event di Jabodetabek, pray for event Jabodetabek. Jadi ya semoga untuk Otaku Wave dan Wagu Fest, gue berharap kalian semua yang ngegarap event itu ya acaranya sukses. Baik, kita bakal kembali lagi ke topik utama. Dan jangan lupa siapkan makanan kalian, siapin juga minuman kalian, karena kalau sekarang kan ngetren banget tuh nonton video sambil makan dan minum. Tapi ya makan dan minumnya ternyata nggak habis, malah pada nyimak gitu videonya dengan baik. So, langsung masuk ke topik utamanya.
Mungkin di sini gue bakal sharing ke kalian seperti apa itu event non template ya. Maksudnya event-event yang biasanya gede dan punya segmennya masing-masing tapi rame banget gitu. Gue mau ngasih pengalaman ke kalian yang dimana mungkin ini bisa berguna dan berharga juga buat kalian-kalian nih yang bosen sama event-event template. Cuma emang bayarannya itu kadang ada HTM-nya. Tapi ya biasanya HTM-nya itu ya bisa dibilang nggak murah, tapi mungkin pengalaman yang akan kalian dapatkan itu nggak akan murah. Jadi pengalaman gue itu ketika di event yang gede gitu, itu sangat berbeda dan eksklusif gitu. Bahkan gue ngerasa kayak, wah, jadi event Jepangan, event cosplay, event wibu tuh seperti ini gitu. Pengalaman yang berbeda ini adalah gue kayak seneng banget gue di sini. Gue lihat ada sesuatu yang kayak gak bisa gue dapetin setiap minggu gitu. Cuma kayak gue dapet kesempatan ini setahun sekali gitu, atau setengah tahun sekali gitu, ketika gue datang ke event kayak Komifuro, ke Cibicon, ke Ava ID, atau mungkin ya nanti Enichisa ada lagi gitu ya. Cuma Enichisa itu gratis, tapi ya pengalamannya itu kayak cuma setahun sekali. Dan itu tuh kayak, damn man, gue gak bisa bayangin kalau gue melewatkan momen eventnya itu sendiri. Lalu ya kayak manajemennya tuh tertata banget. Tertata tuh mulai dari keuangan, logistik, akomodasi, yang dimana itu ngaruh banget ke berjalannya si eventnya itu sendiri. Misalnya kayak segalanya tuh udah teratur, tertata gitu. Bahkan dalam manajemen, schedulingnya juga terasa banget. Menurut gue sih kayaknya lu semua harus benar-benar dibiasakan lah ke event-event yang pada dasarnya berbayar tapi eventnya jangkauannya gede banget gitu. Sekali-kali lah coba, lu rasakan sendiri. Gue yakin lu nggak akan dapat pengalaman yang nggak berharga sih di situ. Entah sama temen, entah sama performernya, atau mungkin booth-booth yang buka di situ. Gue yakin lu akan dapat pengalaman yang amat sangat berharga. Kenapa bisa amat berharga ya? Karena biasanya performer dan pengisi acaranya pun nggak sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena mereka udah pakai tiket HTM gitu ya. Masa sih performernya murah gitu? Maksudnya performer yang nggak suka dibayar nggak sih ya? Walaupun kadang ada juga sih acara yang ya bisa dibilang performernya nggak dibayar tapi eventnya tuh jangkauannya gede, HTM-nya gede, sponsornya juga gede gitu. Ya lu tebak sendiri event apa. Mungkin lu semua udah tahu jawabannya dengan cara lu scrolling aja konten-konten gue yang sebelum-sebelumnya. Dekorasi dan suasana si eventnya itu lebih terasa gitu. Maksudnya kayak gimana? Kayak dekorasinya tuh ini event Jepang, oh ini dipajangin gitu, kayak dekorasi ala Jepangnya gitu, Jepang kuno gitu ya. Kayak ada shrine gate-nya kayak gitu. Dan ya itu bahkan bisa jadi photo booth, atau mungkin si eventnya menyediakan photo booth-nya sendiri. Contohnya itu gue udah sebutin tadi kayak Komifuro, ada Cibicon, ada Ava ID. Oh ya gue lupa ada Komipara juga gitu. Dan nanti bulan Juli menuju akhir itu bakal ada Q&A Fest di Bandung. Menurut gue itu acara worth it juga buat kalian yang di luar Bandung ya. Karena biasanya katanya kan citranya event-event di Bandung jelek-jelek. Oh tenang, Q&A Fest gue rasa bukan event yang sembarangan. Gue yakin itu manajemennya tertata, eventnya lebih terasa. Jadi buat kalian yang orang-orang yang di luar Bandung, coba datang ke Q&A Fest di tanggal 20-21 Juli ya kalau nggak salah. Oh sorry, 19-20 Juli ternyata untuk Q&A Fest. Yang paling berharga itu di event non-template atau di event yang benar-benar niat gitu ya, yang bisa diadain setahun sekali. Itu biasanya ketika eventnya selesai, banyak kesan yang berharga dan menurut gue memorable. Kayak nggak cuma foto-foto doang, ya memorable lah, kayak oh gue pernah nih foto-foto di event ini. Dan ketika lu udah di tahun-tahun selanjutnya, misalnya sekarang 2025 dan lu di tahun 2026, 2027 dan seterusnya, lu lihat ada memori, anjir gue pernah di event ini gitu, ini event tuh keren gitu. Atau misalnya anjir nih event udah gak ada lagi dan ternyata gue pernah datang ke event ini. Makanya gue bilang, jadi kesan yang berharganya tuh ketika eventnya selesai tuh masih kerasa gitu. Misalnya ini acara udah bubaran gitu ya, lu udah pulang dan ternyata kesan eventnya tuh kayak anjing, kangen banget gue event yang kayak gini gitu. Nah itu untuk event-event yang non-template, event-event yang pada dasarnya menurut gue memang niat gitu, dari manajemennya, dari performernya, bahkan ya semuanya terasa lah kalau ini tuh acara yang benar-benar disusun dengan rapi. Walaupun gue rasa bakal ada kendala-kendala teknis, tapi kendala teknis itu akan lebih baik apabila seorang pengunjung itu tidak merasakannya dan pengunjung itu tidak tahu. Dan gue yakin sebenarnya di semua event yang besar, mau di event Jepangan, event Koreaan atau apapun itu, kendala-kendala teknis itu akan selalu ada. Masalah-masalah teknis itu selalu ada, entah itu dari vendor, entah itu dari kelalaian si panitianya, atau misalnya ada miskomunikasi antara LO-nya. Gue rasa itu akan selalu terjadi
Karena biasanya yang namanya kendala teknis itu selalu human error sih nomor satu. Yang kedua itu biasanya ada device yang tidak memadai atau device error. Ya itu aja untuk event yang non template. Lalu event yang biasanya template itu seperti apa? Nah, jadi gue ngelakuin survei aja sedikit ya. Jadi kalau event template yang di Bandung biasanya ya memang sama gitu-gitu aja gitu, performanya gitu-gitu aja dan pengalamannya ya gitu-gitu aja, bootnya itu aja. Ya, gue rasa kayak di Bandung tuh gue boring aja gitu dengan event yang kayak gitu. Tapi kan tujuan gue kalau misalnya ke event itu biasanya untuk dagang aja. Tapi ternyata gue salah menilai kalau event Bandung yang template itu kayaknya anjir boring banget, kayaknya ini worse gitu, kayak ini udah masuk ke ranah yang amat jenuh gitu ya di dunia Jepangan gitu. Ternyata gue salah, men. Ketika gue ke Jabodetabek, gue ngerasa kayaknya event Bandung ini masih lebih baik gitu, karena orang-orang ya event-event di Bandung tuh masih ada warnanya gitu. IO-nya nggak cuma satu tapi ada beragam, tapi mereka punya speciality-nya masing-masing, walaupun ya masing-masing punya kekurangannya sendiri sih. Tapi menurut gue ketika anjir ke Jakarta, gue nggak bilang ya event-event di Jakarta, event-event template Jakarta tuh jelek semua. Gue rasa enggak sih. Tapi ada yang paling mencolok si 3 huruf ini, yang dimana dia udah punya tangan-tangan panjangnya itu kan, yang gue bilang sebelumnya, yang gue rasa gue udah nggak kuat sih. Jadi acaranya tuh kemarin 3 hari dan gue ngerasa kayak anjing ini beneran nih eventnya kayak gini gitu. Why? Jadi hari ini setelah gue ke event kondang di daerah Bekasi ya, kalian bisa tebak aja sendiri kayak gimana. Ternyata kerasa beda banget. Maksudnya beda banget itu bukan beda kayak event-event lain, tapi beda kayak event-event template lainnya. Bahkan event-event template yang ada di Bandung itu kayaknya nggak separah ini gitu, walaupun mereka kadang suka ada kekurangan. Cuma kalau yang di Bekasi ini kayaknya udah keterlaluan sih kalau menurut gue. Bahkan yang gue denger-dengar, bukan denger-dengar tapi udah valid, itu si event organizer-nya ngadain di hari yang sama sekarang, 28-29 Juni di Jakarta juga. Jadi istilahnya maruk lah, rakus. Dan semoga buat IO-IO lain nggak ditiru untuk hal yang semacam kayak gini. Jadi experience yang gue dapet atau pengalaman yang gue dapet itu adalah ketika gue ngelihat pengisi acaranya pas-pasan banget ya. Gue nggak ngerasa kayak itu tuh event Jepangan, gue nggak ngerasa itu tuh event pop culture, itu event yang buat asik, event yang rame gitu. Karena gue tekankan sekali lagi, event rame belum tentu seru, tapi event yang seru itu udah pasti eventnya rame ya. Dari situ paham lah ya perbedaannya kayak gimana. Ya, gue juga ngerasa manajemennya itu sering kali acak-acakan, eventnya juga rawan masalah. Rawan masalahnya itu kayak gimana? Misalnya eventnya tuh suka ngaret. Event gede pun suka ngaret sih, tapi event template-template ini yang biasanya diadain seminggu sekali, yang biasanya itu ada di mall, itu selalu ada yang namanya ngaret lah. Dan ngaretnya ini bukannya dievaluasi, bukannya mereka pada belajar gitu, tapi ya dinormalisasi aja gitu. Jadi di event-event selanjutnya, kan ini event mingguan nih, paling minggu depannya mereka ada event lagi. Itu gue nggak bisa berkata-kata dinormalisasi gitu. Kok bisa gitu? Telat itu bukan kebiasaan, telat itu masalah gitu. Masalah itu harus diselesaikan, bukan dinormalisasi. Menurut gue sih kayak gitu. Ya sorry ini gue terlalu kenceng ya ngomongnya, karena ya menurut gue rasa orang-orang pun sudah merasa resah gitu dengan event-event template kayak gini, karena ya banyak banget yang ngerusak harga dan juga ngerusak value. Terus juga yang gue lihat ya, karena si suasana eventnya tuh nggak begitu terasa. Biasanya itu dekorasinya seadanya. Bahkan kalau yang dari mall, mereka ngandelin dekorasi yang ada di mall aja gitu. Yang bener-bener ngeliatin itu event Jepangan ya paling panggungnya doang. Itu pun panggungnya kalau didekor gitu. Kalau nggak didekor ya lihat performernya aja. Kalau nggak ada performernya atau kosong, nggak kerasa itu event Jepangannya, nggak kerasa itu event cosplay, event pop culture, apapun itu juga nggak kerasa gitu kalau kata gue. Dan ya seperti biasa, namanya event template gitu ya, manajemennya acak-acakan, biasanya duitnya juga ya suka mandek gitu. Kadang duitnya juga manajemennya nggak baik gitu. Ya sorry to say kalau misalnya gue harus ngomong kayak gini, biasanya drama tuh banyak bermunculan, kayak performer nggak dibayar gitu ya. Ya lu lihat aja deh, pasti ada masalah. Aduh performer ini belum dibayar, atau misalnya aduh gue udah perform di acara ini belum dibayar. Tuh pasti aja nggak jauh-jauh dari si event 3 huruf kalau di Jabodetabek. Ya ini juga gue lihat. Maksudnya gue bertanya juga ke beberapa orang yang ada di event Jabodetabek gitu, teman-teman gue. Ternyata kalau mereka datang ke event-event template gitu, atau misalnya mereka kayak ngelihat event-event template itu, mereka juga sama-sama resah gitu. Oh gila ya, ternyata gue yang
di luar Jabodetabek pun kayak ngelihatnya ini kenapa gitu selalu ada. Gue punya opini sendiri ya. Gini loh, anjing yoyo bokur kontol. Fokus kalau bikin RPD tuh fokus. Lipat di Jepang, bikin RPD Jepang. Gak usah sok-sok bikin RPD K-pop. Walaupun gua tahu wibu itu K-popers itu wibu tuh ada. Tapi fokus kontol. Anjing. Gue sebenarnya juga udah muak anjing. K-popers aja udah mulai banyak yang muak sama event-event yang bikin 2 kaum. Lu tuh jangan pada rusak kontol. Cuh. Cai. Itu mau dibayar gak kru-krunya? Belum tentu. Performernya dibayar. Ya kalau dibayar pun gue rasa kayaknya kalau ditagih doang, kalau nggak ditagih ya kayaknya nggak dibayar. Caranya gimana? Ya caranya performer itu biar nagih, dan biasanya performer itu caranya biar nggak dibayar ya nggak usah dibuat aja MOU-nya. Makanya kalau kata gue mereka itu IO yang licik, yang dimana mereka nggak akan bikin MOU-nya biar si performer dan orang-orang yang menang lomba itu nggak akan dapat hadiahnya, nggak akan dapat duitnya, dan ya seperti biasa mereka akan cari orang-orang yang bisa dibego-begoin untuk menjadi kru di acara mereka. Ya gue masih berbicara tentang si event 3 huruf ini. Itu dia untuk pengalaman gue di event template, event yang biasanya seminggu sekali yang ada di mall. Tapi ya untuk yang paling puncak-puncaknya adalah sampai gue gak mau lagi datang ke event template, bahkan untuk berdagang atau mencari uang sekalipun, ketika ya gue lihat di Jabodetabek seperti itu. Ya gue rasa gue udah angkat tangan. Gue juga kayaknya nggak mau lagi datang ke acara seperti itulah intinya. Ya apapun alasannya lah, entah gue jadi dagang atau jadi MC atau misalnya jadi ya, apapun itu di acaranya, apalagi jadi pengunjung ya. Gue rasa kayaknya gue udah nggak mau, gue angkat tangan. Oke, mungkin itu aja sih untuk acara, ya maksudnya untuk acara template dan event non template. Atau ya event non template itu event yang niat ya, biasanya diadainnya setahun sekali dan persiapannya biasanya berbulan-bulan atau bahkan bisa setahun lebih untuk persiapan acaranya itu sendiri. Karena yang menjadi kunci sebuah acara itu sukses adalah manajemen. Ya, manajemen di belakang layar tentunya. Kalau di belakang layarnya udah bisa baik, artinya di depan layar pun bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau di belakang layar udah sistematis. Jadi ketika panitia-panitianya kerja di depan layar gitu ya, ketika mereka menjadi LO, ketika mereka ngatur schedule, timingnya bagus, menurut gue nggak akan tuh ada masalah. Ya walaupun ada masalah, gue rasa bisa sedikit dikurangi lah. Maksudnya at least bisa ditekan lah. Karena gue yakin teknis-teknis di event itu selalu ada, masalah teknis itu selalu ada. Tapi yang namanya masalah teknis itu, kalau misalnya lu di belakang layar, briefing lu udah bener, manajemen lu udah bener, gue rasa lu akan menemukan solusi yang tepat gitu. Karena kenapa? Karena lu udah memanage acara itu dari jauh-jauh hari, dari belakang layar tuh udah baik gitu, udah bener gitu. Nggak akan ada gitu drama-drama teh kucing kayak gini gitu. Ya itu aja sih menurut gue. Jadi ya intinya buat event organizer, kalau misalnya kalian merasa aduh event ini kok, event yang gue garap kok sering acak-acakan, coba perhatikan manajemennya. Kalau kalian mau tanya-tanya gimana caranya untuk nge-manage sebuah event gitu ya, kalian bingung gitu kenapa acaranya selalu kayak gini kayak gitu, selalu ada masalah teknis, selalu ada masalah di rundown, kalian bisa DM gue di Instagram, kita bisa sharing-sharing juga. Karena gue juga di belakang layar ini, maksudnya ketika off screen kamera ini, kegiatan gue kalau lagi kosong itu biasanya gue suka ngobrol sama IO dimanapun gitu, entah itu di Bandung, di Jakarta, bahkan sampai di Bali. Itu gue sering banget diskusi masalah tentang acara-acara itu sendiri. Ya kenapa? Karena gue ngerasa kayak percakapan antara gue dan para IO itu sangat penting gitu. Ya bukan gue yang bilang ya, tapi IO-nya sendiri yang bilang gitu, kayak minta saran ke gue gitu. Karena gue pun ketika ngobrol dengan IO, gue harus bisa memposisikan diri sebagai pengunjung. Dan gue di sini adalah gue ketika bikin video, gue akan memposisikan kalau gue adalah pengunjung, penikmat si acaranya itu sendiri. Oke. Ya jadi itu aja dari Ian Malvin di Skena Wibu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga event organizer makin sehat ya. Dan semoga gue juga bisa lebih rajin lagi untuk bikin video. See you in the next video bersama gue Malvin.